Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safa Akila, NIM 23030900002 dari PGMI kelas 4A. Pada kali ini kita akan belajar mengenai pengukuran panjang, berat, dan juga debit. Yang pertama ada pengukuran panjang. Pengukuran panjang memiliki dua cara. Yang pertama menggunakan satuan baku dan yang kedua menggunakan satuan tidak baku. Satuan baku contohnya menggunakan penggaris, meteran penjahit, dan juga jangka sorong. Sedangkan untuk pengukuran tidak baku bisa menggunakan jengkal tangan. Cara mengukurnya mulai dari ujung ibu jari sampai dengan ujung jari kelingking. Kemudian ada juga menggunakan hasta. Cara mengukurnya mulai dari siku-siku, ujung siku, sampai ujung jari tengah. Kemudian ada juga menggunakan depa. Cara mengukurnya jika kedua tangan dilentangkan, ukur dari ujung jari tengah tangan sebelah kanan sampai ujung jari tengah tangan sebelah kiri. Kemudian selanjutnya juga bisa menggunakan cara langkah kaki. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke contoh ya. Kita hitung menggunakan satuan baku terlebih dahulu. Di sini ada bolpen, kita mengukur menggunakan penggaris. Kita mulai dari 0 ya, bisa dilihat panjang bolpennya berapa? Yap, 12 cm. Sedangkan untuk satuan tidak baku, kita menggunakan media tisu. Kita mengukur menggunakan jengkal tangan. Kita hitung dari ujung ibu jari sampai dengan ujung jari kelingking. Berarti panjang satu tisu ini adalah satu jengkal tangan. Pada satuan baku pengukuran panjang terdapat 7 satuan, diantaranya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter, di mana setiap naik satu tangga maka artinya dibagi dengan 10, dan setiap turun satu tangga artinya dikali dengan 10. Contoh soal yang pertama, 2 km sama dengan titik-titik dekameter. Dari kilometer ke dekameter turun berapa tangga? Yap, turun 2 tangga. Artinya 2 dikali dengan 100 sama dengan 200 dekameter. Jadi 2 km sama dengan 200 dekameter. Lanjut ke soal nomor 2. 240.000 desimeter sama dengan berapa hektometer? Dari desimeter ke hektometer naik berapa tangga? Yap, 3 tangga. Artinya 240.000 dibagi 1000. Hasilnya 240 hektometer. Jadi 240.000 desimeter sama dengan 240 hektometer. Nah, sekarang untuk soal nomor 3 bisa dipelajari sendiri di rumah ya. Nah, selanjutnya yaitu kedua, pengukuran berat. Untuk alat ukur berat pada satuan baku yaitu ada timbangan kue, timbangan warung, timbangan badan, timbangan beras, timbangan gantung, dan neraca. Pada pengukuran berat terdapat 7 satuan baku juga, di antaranya yaitu kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram, di mana setiap naik satu tangga maka artinya dibagi 10, dan setiap turun satu tangga artinya dikali dengan 10. Langsung saja ke contoh soal yang nomor 1. 4 hektogram sama dengan titik-titik desigram. Dari hektogram ke desigram turun berapa tangga? Yap, turun 3 tangga. Sehingga 4 dikali 1000 sama dengan 4000 desigram. Jadi 4 hektogram sama dengan 4000 desigram. Lanjut ke soal nomor 2. 500 miligram sama dengan titik-titik gram. Dari miligram ke gram naik berapa tangga? Yap, naik 3 tangga. Artinya 500 dibagi 1000, hasilnya 0,5 gram. Jadi 500 mg sama dengan 0,5 gram. Selanjutnya untuk soal nomor 3 bisa dipelajari teman-teman di rumah ya. Kemudian yang ketiga adalah debit.
Debit merupakan volume air yang mengalir melalui penampang melintang tertentu per satuan waktu. Debit digunakan untuk mengukur kecepatan perpindahan air. Rumus debit yaitu debit sama dengan volume dibagi waktu. Sedangkan rumus waktu yaitu volume dibagi debit. Sedangkan rumus volume yaitu debit dikali waktu. Nah, selanjutnya kita akan praktik cara mengukur debit. Yang perlu teman-teman siapkan yaitu 1 baskom dan 2 botol kosong berukuran 600 ml dan juga 1 buah selotip. Jadi, 2 botol di sini sudah saya beri lubang, yang satu menggunakan paku besar dan yang satu menggunakan paku kecil. Kemudian selanjutnya kita akan tutup lubang tersebut menggunakan selotip. Nah, jadi kedua lubang di botol tersebut, baik yang besar maupun yang kecil, sudah saya tutup menggunakan selotip. Dan selanjutnya kita akan isi air sampai penuh. Oke? Nah, bisa dilihat teman-teman, kedua botol ini sudah saya isi air yang sama rata ya. Sekarang kita hitung dengan botol yang dilubangi oleh paku kecil. Kita hitung 1, 2, 3. Sampai Waktunya 3 menit 14 detik. 1, 2, 3. 1 menit. Oke, langsung saja kita hitung menggunakan rumus debit. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Pada botol yang dilubangi oleh paku kecil diketahui waktunya 3 menit 14 detik. 3 menit berarti 60 detik dikali 3 sama dengan 180 detik ditambah 14 detik sama dengan 194 detik. Dengan volume 600 ml sama dengan 0,6 liter. Langsung saja kita hitung debit sama dengan volume per waktu sama dengan 0,6 dibagi 194, hasilnya 0,03 liter per detik. Kemudian kedua, botol yang dilubangi menggunakan paku besar diketahui waktunya 60 detik dengan volume 600 ml sama dengan 0,6 liter. Dihitung debitnya menggunakan rumus volume per waktu, 0,6 dibagi 60 sama dengan 0,01 liter per detik.